Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Zalfa Ulaya dengan NIM 415250100006. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester Fundamental Struktur Data dan Algoritma dengan dosen pengampu yaitu Ibu Umni Salamah, STMMSI. Kita masuk ke soal yang pertama. Di sini soalnya diketahui in A-nya itu 3 sama 3, B-nya itu 500, L-nya itu 5. Ditanyanya, dengan diketahuinya komponen length atau L, maka kemungkinan bahasa pemrograman yang dipakai menggunakan bahasa pemrograman. Kita lihat dulu yang si B ini, kita disuruh cari IMF dengan indeks A0 sama 1 dan A1 sama 2. Nah, berarti indeksnya itu mulai dari 0. Kalau dari 0 ini biasanya merupakan karakteristik pemrograman C atau C++. Kalau misalkan kayak Pascal, itu dia indeksnya mulai dari 1. Nah, berarti dia kemungkinan besar bisa C atau C++. Nah, kita lihat juga di sini diketahui komponen length atau L itu biasa digunakan dalam C atau C++ juga karena dia menyatakan ukuran setiap elemen pada array. Jadi kemungkinan besar pemrograman yang kita pakai ini C++ atau si C. Masuk ke pertanyaan yang B. Di sini dia disuruh cari IMF untuk A01 dan A12. Nah, terus sebelum kita masuk ke jawabannya, di sini kita lihat dulu, kan dia di sini diketahui in A-nya itu 3 sama 3, B-nya itu 500, L-nya itu 5. Nah, kita lihat ini kan yang 3 ini kan udah ada di soal kan, terus kita tambahin diketahuinya itu I, J sama jumlah kolom. Nah, I-nya itu sama dengan baris, J itu sama dengan kolom, jumlah kolom itu sama dengan 3, dia dapat dari in A 3 sama 3 kan. Nah, terus tadi pertanyaan yang B itu cari IMF kan. Jadi di sini rumus IMF itu B tambah L dikali buka kurung I dikali JK ditambah J. Nah, terus tadi juga indeks yang pertama itu A01 dulu kan yang B. Berarti kita masukin di sini B-nya itu yang ini 500, kita masukin 500 terus ditambah 5 itu dari si L, terus dikali I itu baris itu yang awal ini berarti 0, terus dikali sama JK itu 3, ini jumlah kolom 3, terus ditambah sama si J-nya itu kolom terakhir nih, si 1. Nah, terus kita hitung yang di dalam kurung dulu ya. 0 kali 3 0, 0 tambah 1 1, 1 kali 5 5. Berarti di sini kita tulis 500 ditambah 5. Nah, hasilnya dia 505. Nah, indeks yang kedua itu dia A12. Berarti di sini dia masukin lagi rumus yang si IMF-nya. Kan B-nya itu 500 terus ditambah 5 terus dikali sama ini barisnya itu kan tadinya 0 kan. Nah, sekarang di sini 1, kita tulis 1 terus dikali 3 terus ditambah sama si kolomnya ini tadinya 1, sekarang jadi 2. Nah, terus di sini
kita hitung lagi yang di dalam kurungnya dulu. 1 kali 3, 3, ditambah 2 jadi 5, 5 kali 5, 25, jadi di sini 500 ditambah 25 sama dengan 525. Nah, hasil yang B itu indeks yang pertama A01 dia 505, indeks yang kedua A12 dia 525. Masuk ke pertanyaan yang C. Di sini disuruhnya itu bila hanya bentuk array dirubah menjadi int A 2 sama 2, maka berapa nilai IMF untuk 01 dan A12. Nah, berarti tadi kan yang di sini diketahuinya itu int-nya itu A3 sama 3 kan. Nah, dia tuh mintanya ini array-nya ini dirubah menjadi int A 2 sama 2. Nah, kita masuk ke sini. Nah, jadi di sini kita ubah si int A-nya itu yang tadinya 3 sama 3 jadi 2 sama 2. Nah, terus di jumlah kolomnya juga kita ubah. Jadi dia hasilnya ini jumlah kolomnya ini 2. Karena kan ngikutin si int-nya ini. Si 2 sama 2. Kalau tadi kan 3 sama 3. Jadi jumlah kolomnya 3. Nah, terus kita rumusnya masih sama nih. Kita masukin di sini 500 ditambah 5 dikali. Di sini kan dia barisnya itu 0. Berarti di sini 0. Terus dikali di sini yang tadinya jumlah kolomnya itu 3, jadi sekarang 2. Terus ditambah sama kolom yang terakhir 1. Nah, terus kita hasilin, kita hitung yang di dalam kurungnya dulu. 0 kali 2 0, terus 0 tambah 1 1, 1 kali 5 5, jadi 500 ditambah 5, hasilnya 505. Nah, terus selanjutnya di sini A1 sama 2. Tetap kita masukin 500 ditambah 5 terus dikali di sini barisnya itu 1 terus dikali sama jumlah kolomnya itu 2 terus ditambah sama kolom terakhirnya itu 2. Kita ituin lagi yang di dalam kurung. 1 kali 2 2, terus 2 tambah 2 4, 4 kali 5 20, jadi di sini 500 ditambah 20, hasilnya 520. Nah, jadi dari pertanyaan yang C ini kita mendapatkan A01-nya ini 505, A12-nya ini 520. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Di sini kita lihat dulu perintahnya. Perhatikan program double linked list dengan penggunaan pointer dan linked list di bawah ini. Jelaskan A. Di setiap fungsi pada program, jelaskan dengan gambar ilustrasi rantai atau gerbong kereta. Yang B. Setelah digambar, jelaskan dengan kata atau kalimat Anda sendiri. Yang C. Mengapa pada bahasa pemrograman Python tidak ada konsep secara eksplisit pointer, kemudian berikan contoh program pengganti pointer pada Python lalu jelaskan. Nah, di sini saya akan membahas bagian A sama B-nya dulu. Ntar saya menampilkan gambar sambil saya jelaskan. Nah, sebelum kita masuk ke gambarnya, kita buka dulu nih link programnya. Nah, link program yang dikasih dia seperti ini. Nah, di sini kita lihat nih ada void buat baru. Nah, terus ada tambah belakang, ada tambah depan, ada hapus belakang, terus ada hapus depan, dan yang terakhir ada tampilkan.
Nah, dari program ini kita ada gambaran nih kalau gerbang keretanya bakal seperti apa. Nah, gerbang kereta yang saya buat dia seperti ini. Nah, kita jelasin dulu yang pertama, buat baru. Buat baru ini gambarannya seperti kayak data kosong yang belum diisi apa-apa. Jadi kita isi data yang pertama. Nah, data yang pertama ini ada Ari. Nah, sebelum ini kita jelasin dulu nih, kotak-kotak ini tuh apa sih? Kotak ini tuh gerbong atau sebagai node. Nah, terus kalau yang panah ke kanan ini, dia itu sebagai next. Next itu ke depan. Nah, terus ada prev. Prev ini ke belakang. Nah, terus di sini juga ada nol nih. Nol ini tidak terhubung atau yang kita bisa ini kosong lah, kanan kirinya kosong. Nah, selanjutnya yang kedua, tambah belakang berarti kita masukin data baru tapi ada di belakang. Nah, kita masukin dulu data yang pertama, yang data Ari, terus kita masukin data di belakang ini, Bima. Jadi si Arinya ini sebagai head, Bimanya ini sebagai tail. Head ini dia kepala kereta, si tail ini sebagai gerbong terakhir. Tuh. Nah, terus perintah yang ketiga ini tambah depan. Tambah depan berarti kita nambahin data baru tapi ada di depan. Nah, di sini saya namanya ini Cici. Nah, tadinya yang di nomor 2 ini si Ari ini sebagai kepala keretanya, tapi karena si Cicinya muncul, jadi Cicinya lah sebagai kepala kereta. Nah, terus Ari ini sebagai di gerbong tengah dan si Bima ini sebagai gerbong terakhir. Nah, terus ada hapus depan. Hapus depan berarti Cicinya ini kita hapus, berarti sisa yang ada di gerbong ini ada Ari sama si Bima. Nah, Ari ini balik lagi nih sebagai kepala kereta. Kalau si Bima tetap dia sebagai gerbong terakhir. Nah, terus ada hapus belakang. Hapus belakang berarti gerbong yang belakang, gerbong yang terakhir itu dia dihapus. Bimanya kita hapus. Jadi di sini sisa datanya ini sisa si Ari. Jadi datanya tuh tinggal satu, sisa si Ari doang. Nah, makanya si Ari ini dia mencakup semuanya sebagai kepala kereta sama sebagai gerbong terakhir. Nah, terus dan yang terakhir ini ada tampilkan. Tampilkan ini dia fungsinya digunakan untuk menampilkan semua data gerbong dengan menelusuri pointer penelusuran next. Nih, arah penelusuran next nih. Maksudnya tuh seperti apa sih? Jadi si tampilkan ini tuh dia menampilkan data dari yang awal, dari Ari, terus ditambahin Bima, ditambahin Cici, sampai seterusnya. Dia bakal menampilkan semuanya. Jadi kesimpulannya itu si doubling list ini bisa kita bayangkan sebagai gerbong kereta karena dia terhubung dua arah menggunakan pointer next dan prev. Kita masuk ke bagian C pada nomor 2. Di sini perintahnya, mengapa pada bahasa pemrograman Python tidak ada konsep secara eksplisit pointer? Nah, saya mau bandingin dulu dari C++ sama Python. Nah, di sini kita lihat dulu nih di C++. Di C++ ini dia ada bagian struct node bintang prefs, bintang next titik koma. Sedangkan di Python yang sudah saya buat dari C++ saya ubah ke Python itu dia tampilannya tuh kayak gini. Self titik perf sama dengan non, self titik next sama dengan non. Bedanya tuh apa? Bedanya kalau di C++ dia ada bintang, kalau di Python itu dia adanya self titik. Nah, kalau di C++ juga tuh dia pointernya itu ditampilkan, diperlihatkan. Sedangkan kalau di Python itu dia disembunyikan.
Kenapa dia disembunyikan? Karena kalau misalkan pointernya diperlihatkan seperti C++, kemungkinan besar programnya ini lebih error. Terus juga menjaga-jaga agar programmer ini lebih fokus pada logika program. Selanjutnya, pertanyaan yang di nomor 2 ini bagian C, kemudian berikan contoh program pengganti pointer pada Python, lalu jelaskan. Nah, kita masuk dulu ke Python-nya. Di sini di Python ini dia ada self.perf sama dengan none, terus ada self.next sama dengan none. Artinya setiap node disiapkan untuk dapat terhubung dengan node sebelumnya dan node berikutnya. Nilai none menandakan bahwa node tersebut belum terhubung ke node lain. Nah, kemudian di sini juga kita lihat proses penambahan data. Misalnya pada bagian tile.next sama dengan baru. Nah, dia tuh gunanya ini untuk node terakhir diarahkan atau dihubungkan ke node baru. Nah, terus di sini juga ada baru titik perf sama dengan tile. Dia tuh untuk node baru juga dihubungkan kembali ke node sebelumnya, yaitu node terakhir tadi. Nah, perbedaannya ini pada Python, programmer tidak perlu mengatur alamat memori secara manual karena Python sudah mengelolanya secara otomatis melalui sistem referensi objek. Jadi, walaupun tidak ada simbol pointer seperti bintang atau operator alamat lainnya, itu hubungan antara node tetap bisa dilakukan karena variabel di Python ini sebenarnya menyimpan referensi menuju objek lain di memori. Cuman dia di Python ini tuh emang tidak terlihat aja, tapi objeknya ini tuh tetap ada walaupun dia tidak terlihat. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Di sini kita lihat dulu soalnya dia disuruh jelaskan alur algoritma program stack sebagai pembuktian data berikut push 12, push 17, pop E, push 22, clear, pop E, push 78. Di sini sudah tertera link programnya. Dia programnya itu seperti ini. Nah, kita lihat dulu di programnya, dia tuh ada yang pertama itu ada push data, yang kedua ini ada pop data, yang ketiga ini ada print data, yang keempat ini ada clear data, dan yang terakhir ini ada top data dan posisi. Jadi ntar kalau misalkan kita compile dan run, dia hasilnya tuh keluar awalnya tuh menu kayak gini. Nah, terus kita lihat hasil dari compile-nya. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Nah, di sini awalnya tuh stack ini tuh masih kosong karena nilai top atau atas masih -1. Nah, terus kita masuk ke proses pertama yaitu push data. Nah, jadi kita pilihannya itu pertama angka 1, terus data yang akan kita pass itu 12. Nah, saat push 12 dijalankan, data 12 dimasukkan ke dalam stack. Karena sebelumnya kosong, jadi angka 12 langsung jadi data pertama sekaligus data paling atas, paling awal ya. Nah, terus selanjutnya ini kita pilih push lagi, push data. Nah, data yang akan kita pass ini dia sekarang 17. Nah, artinya ini push data 17 dimasukkan lagi ke stack karena stack itu konsepnya numpuk ke atas, jadi 17 ini posisinya ada di atas 12. Sekarang isi stack ada 12, lalu di atasnya itu ada 17. Nah, terus yang ketiga ini muncul lagi nih menunya. Kita pilih sekarang pop data. Nah, terus data yang akan di pop ini dia data 17. Nah, terus masuk ke proses pop E dia. Nah, pop
pop E itu artinya dia mengambil atau menghapus data paling atas, karena yang paling atas sekarang 17, jadi angka 17 dikeluarin dari stack dan disimpan ke variabel E. Setelah 17 keluar, isi stacknya kan jadi sisa 12. Nah, terus selanjutnya ini dia mintanya tuh kita ngepas lagi, tapi sekarang angkanya ini jadi 22. Nah, di sini kan angkanya 22. Nah, dia dimasukin ke stack lagi nih, dan posisinya jadi paling atas. Jadi sekarang isi stacknya itu ada 12, lalu di atasnya itu ada 22. Setelah itu dia minta kita suruh clear. Nah, jadi kita pilih angka 4, clear data. Nah, data yang di clear dia muncul 12 sama 22. Nah, jadi angka 12 sama 22 langsung dihapus semua dan stack kembali kosong. Nah, terus dia minta lagi nih untuk kita pop data. Untuk nyoba kita pop data lagi kan. Tapi karena stacknya di sini udah kosong, data nggak bisa diambil, makanya program bakal nampilin tulisan tumpukan kosong. Tuh. Nah, kondisi ini disebut underflow, yaitu saat kita mau ngambil data padahal stacknya itu kosong. Nah, terus di sini perintah terakhir itu dia minta kita ngepost lagi, ngepost angka 78. Nah, karena stacknya kosong, terus angka 78 langsung masuk. Angka 78 ini angkanya masuk paling akhir. Jadi tuh angka 78 ini masuk jadi data yang pertama dan juga jadi data top stack. Jadi dari alur ini bisa dilihat kalau stack bekerja pakai konsep LIFO, yaitu last in first out, data yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Di sini kita lihat dulu pertanyaannya. Perhatikan program Q pada link program. Nah, linknya itu kalau kita buka dia kayak gini. Nah, terus jelaskan apa perbedaan dan tunjukkan penggalan algoritma dari dua program Purita Q dan Circular Q tersebut yang menggunakan bahasa Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya dulu. Nah, Purita Q ini dia data yang prioritasnya lebih tinggi yang akan keluar lebih dulu. Contohnya, misalkan saya mau masukin 4 data. Nah, di sini ada 12, ada 1, ada 14, ada 7. Nah, data yang bakal keluar ini, dia data yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini berarti 14. Nah, terus juga ada contoh kasus, misalkan ada pasien darurat sama yang pasien ringan. Tapi yang datang duluan ini pasien ringan. Karena di sini prioritas Q dia ini prioritasnya lebih tinggi, berarti yang lebih diutamakan itu pasien yang darurat. Nah, jadi data yang diambil berdasarkan prioritas terbesar, bukan berdasarkan urutan masuk. Nah, penggalan programnya itu dia bisa dilihat dari link program ini. Nah, di sini kan ada for in range length self titik q, terus ada if self titik q i self titik q max val, terus ada max val sama dengan i. Nah, itu tuh apa sih fungsinya? Di sini saya akan jelaskan fungsinya. Kalau si for in range length self titik q itu dia untuk mengecek semua data di q satu persatu. Nah, kalau if self titik q i self titik q max val, dia tuh gunanya untuk membandingkan data sekarang dengan data terbesar sementara. Kalau max val sama dengan i,
itu tuh data lebih besar, posisi nilai terbesar diganti ke data yang baru. Jadi program ini mengecek semua isi queue, mencari nilai terbesar akan dihapus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada circular queue. Jika posisi belakang sudah sampai akhir array tetapi depan masih kosong, maka tile kembali ke awal array. Contohnya itu, misalkan di sini ukuran queue-nya ini ada 5. Ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dia mau masukin data bakalan masuk terus sampai rear ada di indeks terakhir. Nah, dia kan ada 5 nih, ada 5 ukuran. Berarti datanya juga bakalan ada 5. Di sini A, B, C, D, E. E itu kan paling terakhir, berarti dia rear-nya. Nah, terus data depan harus keluar nih. Nah, berarti data yang keluar ini si A. A ini berarti di kotaknya ini dia bakalan kosong. Sisanya itu B, C, D, sama E. Nah, tapi karena ini dia circular queue, saat rear sudah di ujung, dia tidak berhenti, tetapi kembali lagi ke awal. Nah, jadi yang tadinya datanya kosong, jadi keisi lagi. Tapi dengan data baru, kan ini terakhirnya ini kan E, berarti di sininya di depannya ini F. Nah, terus untuk penggalan programnya itu dia ada juga di sini. Nah, ini penggalan programnya itu dia yang ini self titik tile sama dengan self titik tile tambah 1 persen self titik k. Nah, saya jelasin dulu fungsinya tuh dia apa sih. Kalau bintang ini dia untuk indeks kembali ke awal. Nah, kalau fungsi dari program ini semua dia tuh untuk memindahkan posisi tile atau rear ke indeks berikutnya. Kalau sudah di indeks terakhir, posisi akan kembali lagi ke indeks 0. Jadi dipakai supaya circular queue bisa berjalan melingkar. Nah, di sini ada perbedaannya. Priorita queue ini berdasarkan prioritas, terus kalau circular ini dia berdasarkan urutan masuk. Nah, terus juga kalau priorita queue ini dia data terbesar atau kecil bakal keluar lebih dulu. Kalau circular ini dia data yang pertama masuk dia bakal keluar lebih dulu. Nah, terus priorita ini dia tidak melingkar, tapi kalau circular ini dia bersifat melingkar. Nah, yang terakhir, kalau priorita ini dia menggunakan pencarian prioritas, kalau circular ini dia menggunakan head dan tail. Sekarang masuk ke bagian B. Di sini perintahnya itu rubah program circular queue dengan data dapat diinput oleh user Python. Nah, dari program yang dikasih ini, dia tuh belum ada data yang dapat diinput oleh user. Jadi kita tambahin lah, kita masuk ke VSC. Di sini kita masuk ke VSC. Nah, pada bagian sini kita tambahin biar si user ini bisa mengotak-ngatik, bisa menambahkan, bisa mengakses. Nah, jadi kita tambahin di sini ukuran terus sama dengan terus di sini ada input, terus di sini ada masuk terus web, terus di sini detik, dan selanjutnya di sini ada objek terus sama dengan circular queue, terus di sini ada ukuran, dan terus di situ ke jumlah sama dengan ya, terus nilai, terus masukin berapa data komen ingin dimasukkan, dan terus di sini nomor kali F2 terus ini. Nah, terus di sini ada for range, terus jumlah sama 2, terus masih data dengan ini, terus
kita tambahin ini. Nah, kalau ukuran input tadinya kan di yang program yang dikasih kan nggak ada kayak begini kan. Nih, kagak ada ini, kagak ada ini, kagak ada ini. Nah, kalau yang ini tuh gunanya tuh buat apa sih dua ini? Nah, dua ini tuh dia gunanya untuk ukuran Q bisa ditentukan oleh user, terus jumlah data bisa dipilih sama user, terus isi data juga bebas dari user. Nah, terus kalau si for i in range jumlah ini tuh dia gunanya supaya user bisa memasukkan banyak data sekaligus. Sekarang kita masuk ke bagian yang C. Di sini kita lihat dulu soalnya. Betulkan program Q menggunakan C++, temukan apa aja, kesalahannya, dan sintak yang benar apa aja. Boleh dibuat tabel. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Nah, tabel yang saya buat seperti ini. Di sini ada kesalahan pada header library. Sintaks salahnya itu ada di include iostream.h. Nah, sintak benar itu include iostream. Nah, pada C++ modern, library iostream.h ini sudah tidak digunakan lagi. Yang benar memakai iostream aja tanpa .h agar program sesuai standar C++ sekarang. Nah, terus yang kedua ini ada namespace. Nah, sintaks salahnya itu jika tidak ditulis. Nah, sintak benernya itu using namespace std titik koma. Nah, digunakan supaya kita bisa menulis code dan sin langsung tanpa harus menulis std titik 2 code atau std titik 2 sin. Nah, terus di sini ada kesalahan main function. Nah, sintak salahnya itu jika kita menulisnya void main. Nah, sintak benernya itu ada in main. Nah, fungsi utama dalam C++ harus menggunakan in main karena program harus mengembalikan nilai integer ke sistem operasi. Nah, terus di sini ada output. Sintaks salahnya ini ketika code tanpa spasi. Nah, sintak benernya ini, code-nya ini harus menggunakan spasi. Nah, sama halnya dengan input. Sinnya ini dia salah spasi. Kalau sintak benernya ini, dia sinnya harus pakai spasi. Nah, terus yang terakhir ini ada return. Sintak salahnya ini jika tidak ada. Nah, sintak benernya ini return 0 titik koma. Nah, dia tuh digunakan untuk menandakan bahwa program selesai dijalankan dengan sukses tanpa error. Nah, terus di sini kita masuk ke C++. Kita masuk ke C++. Nah, di bawahnya ini using namespace std titik koma. Terus habis itu inline di bawahnya ini. Terus habis inline ya ada code ini code. Terus ini terus juga ada sin di sana. Sini juga sama dia seperti ini. Jadi ada spasinya. Terus selanjutnya itu ada return 0 titik koma. Nah, dia tuh gambaran sintak yang benarnya tuh kayak gini. Nah, selanjutnya pada bagian D, di sini kita lihat soalnya dulu. Setelah program pada bagian 4C sudah diperbaiki, rubahlah dengan menggunakan kaidah doubling list, kemudian jelaskan. Nah, di sini saya sudah mengubah programnya ini ke doubling list. Dia ada di C++. Nah, programnya itu seperti ini. Kita lihat. Nah, di awal ini dia ada not next sama not ref. Nah, pertama program ini membuat struktur node yang digunakan untuk menyimpan data. Di dalam node terdapat data pointer next untuk menunjukkan node berikutnya. Dan
pointer pref untuk menunjukkan node sebelumnya. Karena menggunakan doubling list, setiap node bisa terhubung kedua arah, yaitu ke depan dan ke belakang. Nah, selanjutnya ini dia ada node bintang front sama dengan 0, node bintang rear sama dengan 0. Nah, program ini memiliki dua pointer utama, yaitu front dan rear. Nah, front ini dia digunakan untuk menunjukkan data paling depan pada Q, sedangkan si rear ini dia untuk menunjukkan data paling belakang. Nah, selanjutnya ini ada void NQ. Nah, di sini dia fungsinya digunakan untuk menambahkan data ke dalam queue. Saat fungsi dijalankan, program akan membuat node baru lalu memasukkan nilai ke kode tersebut. Jika queue masih kosong, maka front dan rear akan menunjukkan ke node baru yang sama. Tetapi jika queue sudah berisi data, node baru akan ditambahkan di bagian belakang queue dan posisi rear dipindahkan ke node baru tersebut. Jadi setiap data baru selalu masuk dari belakang antrian. Nah, berikutnya di sini ada void DQ. Nah, void DQ ini digunakan untuk menghapus data paling depan pada queue. Jika queue kosong, program akan menampilkan pesan bahwa queue kosong. Tetapi jika queue memiliki isi, maka data paling depan akan dihapus dan posisi front dipindahkan ke node berikutnya. Jika setelah penghapusan queue menjadi kosong, maka rear juga akan dibuat kosong. Jadi, pada konsep queue, data yang pertama masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Nah, selanjutnya ini ada display. Nah, fungsi display ini tuh digunakan untuk menampilkan seluruh isi queue. Program akan mulai membaca data dari front lalu bergerak ke node berikutnya sampai semua data ditampilkan. Nah, kita lihat di sini ada data NQ-nya 10, terus ada 20, ada 30. Nah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari si ini. Nah, kita lihat di sini. Nih, misalkan nolnya itu kan tadi ada 10, 20, sama 30. Nah, dia tuh sama aja kayak gerbong kereta yang ada di pembahasan nomor 2. Nah, terus saat DQ-nya ini data 10-nya dihapus, berarti sisa 20 sama 30. Nah, si front ini pindah ke 20 jadinya. Nah, hasilnya akan seperti ini. 0, 20, sama 30. Nah, terus dilihat nih dari hasil compile C++-nya. Nah, 10 masuk ke Q, 20 masuk ke Q, 30 masuk ke Q. Isi Q-nya ini 10, 20, 30. Si 10 ini keluar dari Q, jadi isinya itu sisa 20 sama 30. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.